Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Hasan, hadis Hasan. Setelah kita kemarin sempat membahas awalnya perihal pembagian hadis dari sisi makbul dan mardudnya. Makbul terbagi menjadi dua. Ada sahih, ada hasan. Sahih berada di derajat yang paling tinggi. Hasan tinggi juga, tapi berada di bawah sahih sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis hasan. Al-hasanu lughatan ma tashtahihi nafs. Hasan secara bahasa artinya adalah sesuatu yang membuat jiwa seseorang itu senang. Apa yang menyenangkan jiwa seseorang. Jadi hasan itu bahasa Indonesia baik. Hasan itu artinya baik. Sesuatu yang indah, baik, dan seterusnya. Hasanul wajhi, indah parasnya. Wah. Wastilahan huwa, sedangkan hasan menurut istilah ulama-ulama nahwu adalah al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu an darajati as-sahih wa khala min asy-syududzi wal 'illah. Fasyurutuhu khamsah. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung berdasarkan penukilan para perawi-perawi yang adil yang secara kebabitan, kemarin kita sempat bahas babat itu apa hafalannya, itu lebih rendah dari derajat kebabitan para perawi-perawi sahih, para perawi-perawi adilnya sahih, dan bersih, terbebas dari syudzuz, syadz yang lebih thiqah, wal illah, dan terbebas dari illah. Fasyurutuhu khamsah. Syarat-syarat hadis hasan itu ada 5. Al-awwalu ittisalus sanad. Yang pertama adalah ketersambungan sanad. Kemarin kita sempat bahas. Artinya hadis itu harus dia dengarkan dari gurunya. Gurunya harus dia dengarkan dari gurunya. Gurunya harus dengarkan dari gurunya. Gurunya sampai berjumpa dengan Rasulullah. Tidak boleh ada yang terputus di tengah. Tidak boleh ada yang terpotong di tengah. Tidak boleh. Dari mana kita tahu? Ya, dengan berbagai macam cara. Mungkin harus sezaman, harus ada cerita bahwa dia betul-betul berguru dengan guru tersebut, dan seterusnya. Ats-tsani adalatur rawi. Yang kedua adalah adilnya sang perawi. Adilnya sang perawi, ya, ini harus memenuhi apa? Kemarin kita sempat bahas. Dia harus muslim, dia harus berakal, dia harus selamat, terbebas dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil daripada sifat-sifat tercela seperti catcalling dan sebagainya. Ats-tsalitsu dhabtur rawi. Yang ketiga adalah dhabatnya sang perawi. Perawi hasan itu hafalannya juga harus kuat. Harus kuat. Tapi ada tapinya. Wal muradu ay yakuna dhabtuhu aqalla min rawi sahih. Yang dimaksud di sini adalah agar dhabatnya sang perawi tadi itu, yang dimaksud adalah dhabatnya sang perawi tadi itu derajatnya lebih rendah daripada dhabatnya perawi hadis sahih. Ai khafifat dhabti. Khafifat dhabti, hafalannya lebih lemah. Lebih tipis, lebih rendah. Ar-rabi'u khuluwuhu minasyudzuz. Yang keempat adalah terbebasnya hadis hasan tadi itu dari syadz. Ini kurang lebih sama. Andai kata ada perawi yang kuat dan kuat itu berjumpa, tapi kuat yang pertama ini levelnya 99%, sedangkan yang kedua ini 80% dan ternyata bertentangan, maka yang 80% tadi itu, informasi yang kita dengar dari 80% tadi itu kita anggap sebagai syadz. Al-khamisu khuluwuhu minal illah. Yang kelima adalah hadisnya harus terbebas dari illat. Illat itu apa? Sesuatu sifat yang sangat tersembunyi, namun ianya kemudian mencemari sifat keqabulan suatu hadis. Dia mencemari hadis tadi itu. Walaupun secara zahir hadis tersebut itu adalah hadis yang mantap, hadis yang bagus, sanadnya mantap, semua thiqah. Tapi adalah sebagian ulama yang memandang ini dari sisi bahasa. Rasulullah gak mungkin menggunakan bahasa seperti ini. Fa'ulima bihadza, maka dengan itu kita tahu apa? Anna syurutal hasani, bahwasanya syarat hadis hasan
mithlu syurutis sahih. Itu sama saja dengan syarat-syarat hadis sahih. Fima ada syarat tsalits, kecuali syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Dhabtur rawi. Sama-sama kuat, tapi posisinya lebih rendah. Wa huwa dhabtu. Yang dimaksud adalah sifat kedhabitan. Fa innahu fi sahihi yushtaratu ay yakuna fil martabatil ulya. Sifat kedhabitan tadi pada hadis sahih disyaratkan pada hadis sahih agar kedhabitan tadi itu berada pada derajat yang paling tinggi. Amma fil hasan, adapun pada hadis hasan, fa innahu la yushratu dzalik, tidak ada syarat tersebut. Bal yaktafi bi khiffati dhabt. Bahkan cukup dengan hadis yang lebih rendah daripada kekuatan hadis yang sahih. Jadi begini, hasan dan sahih hafalannya harus sama-sama kuat. Kalau hadis sahih hafalannya harus kuat banget. Kalau hasan kuat banget. Apa bedanya ya? Kuat banget dan kuat banget. Nah itu aja. Misalu, contoh nih, kalau teman-teman belum paham ini ada contohnya nih. Hadis Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, anaknya Amr, anaknya Alqamah, dari Abi Salamah, gurunya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini kalau kita tinjau semuanya, hadis Muhammad ini semua tiga nama ini semua itu bersambung. Nah, bersambung, ittisalus sanad, bersambung ya. Kemudian semuanya ini adil. Muhammad ini adil ya, Abi Salamah ini adil, Abu Hurairah apalagi. Semua sahabat itu adil. Kemudian secara syadz tidak bertabrakan. Secara illah pun wallahu alam, karena tidak disebutkan hadisnya di sini. Ini contoh dari sisi sanad. Tapi ada problem di sini. Apa problemnya? Problemnya lanjutannya. Apa kelanjutannya? Fa Muhammad ibn Amr hadza masyhurun bisidqi. Muhammad ibn Amr ini terkenal dengan sifat sidq. Apa sifat sidq? Jadi begini. Kalau di sahih namanya thiqah. Mana saya catat di sini ya. Kalau di sahih ya, sahih ada sahih, ada hasan. Sahih ini namanya thiqah. Kalau di hasan namanya saduq. Para perawi hadis sahih disebut thiqah, para perawi hadis hasan disebut saduq. Nah, masyhur bisidqi, terkenal dengan sifat kesadukannya, terpercaya. Saduq itu artinya terpercaya. Thiqah sama-sama terpercaya, tapi thiqah itu artinya terpercaya banget. Saduq artinya terpercaya banget. Walaysa fi ghayatil hifdhi, tapi bukan berada pada puncak hafalan. Jadi hadis hasan itu mungkin perawinya itu pernah tersilap dalam hafalannya, tapi mayoritas hafalannya itu benar. Mayoritas hafalannya benar, tapi dalam beberapa momen tersilap. Sedangkan hasan itu tak boleh tersilap sama sekali. Hukmuhu, hukum hadis hasan, huwa mithlu sahihi fil ihtijaji wal amali bihi. Hadis hasan itu sama saja dengan hadis sahih pada proses pengambilannya sebagai hujjah dan pengamalan dengannya. Jadi hadis hasan itu bisa dipakai buat berhujjah. Dalam bab akidah bisa, dalam bab hukum bisa semuanya. Wala amali bihi, dan hukum mengamalkan hadis hasan itu wajib. Wajib. Wa in kana dunahu fil quwwah, walaupun secara kekuatan hadis hasan itu lebih rendah daripada hadis sahih. Walihadza yuqaddamu alaihi sahih 'inda ta'arud. Nah, karena hal tersebut, maka sahih didahulukan daripada hadis hasan saat bertentangan. Jadi, apa fungsi hadis hasan dan hadis sahih? Itu digunakan saat bertentangan. Ada hadis sahih dan hadis hasan, kedua-duanya ternyata bertentangan. Maka kita mengambil hadis sahih dan membuang hadis hasan. Bukan dibuang bahasanya, tapi kayak gak dipakai aja gitu. Li'annahu a'la minhu rutbatan, karena hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasan. Idzil hasanu qasurat rijaluhu an rijalis sahihi fil hifdhi wad dhabt.
Karena hadis hasan itu lebih rendah para rijal-rijalnya, para perawi-perawinya daripada rijal-rijalnya sahih. Dari mana? Dari sisi hafalannya dan kedhabitannya. Amma rijalus sahihi, sedangkan para perawi-perawi sahih, fahum fi ghayatil hifdzi wad dhabt. Mereka itu berada pada puncak hafalan, hifdznya, dan pada puncak kedhabitannya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha. Oh, ada satu informasi yang saya lupa. Jadi, posisi hadis hasan itu bisa saja naik level. Hasan itu ada dua. Ada hasan li dzatihi. Sahih itu ada dua. Sahih itu ada dua. Ada sahih li dzatihi dan ada sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi. Ini catat teman-teman ya. Ini harusnya masuk ke materi kemarin. Jadi, masukkan catatan saya ini ke catatan sahih kemarin. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi artinya adalah sahih yang telah memenuhi 5 syarat yang berada pada sahih. Jadi, semua syarat-syarat sahih yang saya sebutkan di episode sebelumnya itu apabila telah terpenuhi semuanya, maka ia disebut sebagai hadis sahihun li dzatihi. Kalau sahih li ghairihi itu gimana? Dia itu derajatnya sahih. Tapi apakah dia sahih sendiri? Enggak. Sebenarnya hadis sahih li ghairihi itu berasal dari hadis hasan. Tapi hadis hasan ini banyak. Yang meriwayatkan itu banyak. Memang para perawi hadis ada berbunyi satu hadis nih. Hadis ini berbunyi kucing itu kalau lompat pagar pasti akan mati langsung. Nah, itu bunyi hadisnya. Siapa yang meriwayatkan ini? Para perawi yang telah memenuhi kualifikasi hadis hasan. Gak ada satupun di antara para perawi yang menceritakan kucing tadi itu yang memenuhi kualifikasi hadis sahih. Semuanya hasan. Tapi banyak banget. Anggaplah 100 lah. 100 orang dengan kualifikasi hasan itu menceritakan cerita tentang kucing tadi itu. Maka hadis kucing ini yang awalnya berada di derajat hasan itu naik tingkat ke sahih. Tapi bukan sahih li dzatihi, melainkan sahih li ghairihi. Begitu pula hadis hasan. Hadis hasan pun begitu. Ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Sama seperti hadis sahih tadi itu. Hadis hasan li dzatihi itu ketika memenuhi 5 syarat yang ini. Hasan li ghairihi itu berasal dari hadis dhaif. Tapi dengan berbagai syaratnya. Dan itu jumlahnya banyak banget. Sehingga naik derajat menuju hadis hasan li ghairihi. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.